Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rahmasari dengan NIM 78. Di sini saya akan menerangkan terkait dengan paper saya yang berjudul Analisis Keamanan Sistem Informasi Terhadap Data Pribadi di Media Sosial. Adapun paper ini disusun untuk memenuhi UAS mata kuliah Sistem Informasi Manajemen. Baik, sebelumnya kita tahu kan teman-teman apa itu yang dimaksud akun media sosial. Jadi saat ini media sosial ini penggunaannya terus bertambah. Media sosial apa sih? Media sosial itu sebuah media yang terhubung dengan internet secara online sehingga para pengguna dapat melakukan aktivitas seperti sharing, partisipasi di dalam dunia maya meliputi website, blogger ataupun jejaring sosial. Media sosial ini juga berfungsi untuk memudahkan pengguna melakukan interaksi sosial dengan menggunakan teknologi internet sehingga mengubah cara penyebaran informasi yang sebelumnya bersifat diterima oleh banyak pengguna yang menggunakan media sosial. Media sosial juga sering digunakan saat ini di antara lain seperti Facebook, Instagram, Twitter, WhatsApp, dan lain-lain. Para pengguna bisa berhubungan dengan komunitas-komunitas virtual lain, keluarga, teman, rekan kerja, dan lain sebagainya. Penggunaan media sosial juga mendorong seseorang untuk mengungkapkan pribadinya, misal seperti usia, orientasi politik, tanggal lahir, pembelian suatu barang, dan lainnya. Tentunya pengungkapan informasi ini penuh dengan resiko. Media sosial dapat sangat bermanfaat bagi penggunanya karena menghilangkan batas ekonomi geografi dan dapat juga berguna dalam mencapai tujuan yang berkaitan dengan pencapaian kerja, hiburan, dan pendidikan. Namun, kepopuleran media sosial tersebut juga menciptakan risiko yang tinggi bagi penggunanya. Ketika sejumlah data pribadi dibagikan dalam media sosial, menjadikan pengguna target yang menggoda untuk diserang, seperti spam, social bots, dan pencurian identitas. Seiring dengan keterbukaan terhadap data dan informasi, maka perlindungan terhadap informasi menjadi hal yang wajib. Dalam beberapa tahun terakhir, perkembangan pesat dan biaya yang lebih rendah dalam teknologi informasi dan komunikasi telah membuatnya lebih mudah diakses dan nyaman. Akibatnya, jumlah pengguna internet telah meledak. Penyalahgunaan data juga menjadi perhatian khusus. Banyak pelanggaran data yang terjadi karena implementasi yang buruk atau tidak adanya kontrol keamanan baik di perusahaan swasta maupun organisasi. Banyak masalah yang muncul akibat dari penyalahgunaan data pribadi, maka perlu adanya upaya dari pemerintah untuk menerapkan aturan tentang keamanan data pribadi sehingga masalah-masalah ini dapat diantisipasi. Oke, jadi masuk ke pembahasan di sini yaitu sudah saya terangkan terkait dengan media sosial dan juga penyalahgunaan data yang diatur oleh media sosial itu. Oleh karena itu, hal yang harus kita lakukan yang pertama yaitu keamanan sistem informasi. Keamanan sistem informasi merupakan hal yang perlu mendapat perhatian saat membangun sebuah sistem informasi. Bayangkan ya teman-teman, kita membuat sebuah rumah yang lengkap dengan jendela dan pintu, tetapi kita nggak membuat kunci pintu dan jendela itu. Hal ini dapat menyebabkan seseorang bisa dengan mudah memasuki rumah kita, bahkan mungkin melakukan pencurian sama halnya dengan membangun sistem informasi. Keamanan sistem informasi digunakan untuk menghindari seseorang yang tidak memiliki akses untuk dapat masuk ke dalam sistem. Jadi di sini menurut J. Simon, keamanan sistem informasi adalah bagaimana kita dapat mencegah penipuan atau cheating, atau paling tidak mendeteksi adanya penipuan di sebuah sistem berbasis informasi, di mana informasinya sendiri tidak memiliki arti fisik. Jadi data pribadi dapat bocor jika penyelenggara sistem elektronik tidak peduli dengan kewajiban regulasi, rendahnya awareness pemimpin organisasi tentang pentingnya pelindungan data pribadi, ketidaktahuan pegawai karena tidak mendapat training yang cukup, kesenjangan pegawai untuk mengumpulkan atau mencuri data untuk kepentingan pribadi, dan kapasitas attacker yang melebihi kemampuan sistem pengamanan data yang diterapkan. Nah, di sini ada pendekatan keamanan di berbagai level dalam e-commerce. Yang pertama itu ada tingkat sistem aplikasi. Pada tingkat aplikasi, fitur keamanan seperti kerahasiaan, integritas, ketersediaan, non-repudiation, dan anonimitas fitur tersebut dipertimbangkan dengan berbagai cara teknik enskripsi, tanda tangan digital, dan lain-lain. Yang kedua yaitu ada tingkat protokol keamanan. Ada dua protokol yang terkait yaitu Secure Socket Layer atau SSL dan Secure Electronic Transaction atau SET.
Jadi SSL itu adalah lapisan protokol yang ada antara lapisan berorientasi koneksi dan lapisan aplikasi. Sedangkan SET yaitu standar protokol komunikasi dan protokol spesifikasi enkripsi dan keamanan untuk mengamankan transaksi kartu kredit dalam jaringan terbuka yang disebut internet selama transaksi e-commerce. Yang ketiga itu ada tingkat autentikasi keamanan. Teknik digunakan untuk menjaga keamanan pada tingkat autentikasi yaitu penggunaan intisari pesan, tanda tangan digital, dan penggunaan standar enkripsi dan deskripsi yang berbeda. Yang terakhir ada tingkat teknologi enkripsi. Teknologi enkripsi menyediakan komunikasi yang aman melalui jaringan yang tidak aman. Teknik enkripsi mengkodekan teks biasa ke bentuk yang tidak dapat dibaca atau teks sandi, yang membuat melindungi data agar tidak dilihat oleh orang yang tidak berwenang. Enkripsi kunci simetris atau pribadi menggunakan kunci yang sama untuk enkripsi dan deskripsi. Selanjutnya, itu terkait dengan media sosial. Tadi kan sudah dijelaskan terkait dengan keamanan sistem informasi. Nah, apa sih yang harus diamankan terkait dengan sistem informasi? Nah, itu ada di beberapa media sosial. Jadi, pada dasarnya media sosial itu merupakan perkembangan mutakhir dari teknologi-teknologi baru berbasis web yang memudahkan semua orang untuk dapat berkomunikasi, berpartisipasi, saling berbagi, dan membentuk sebuah jaringan secara daring, serta dapat menyebarluaskan konten mereka sendiri. Dari pengertian tersebut, kita simpulkan ya teman-teman bahwa media sosial digunakan oleh pengguna sebagai sarana bersosialisasi di dunia maya. Pada dasarnya, media sosial tidak berbeda jauh dengan cara kerja komputer. Media sosial memiliki 3 komponen yang bersosialisasi seperti pengenalan, komunikasi, dan kerjasama yang dianalogikan seperti komputer, yang membuat sistem sebagaimana adanya media sosial, yang membuat sistem di antara individu dan masyarakat. Adapun media sosial ini memiliki beberapa karakteristik. Yang pertama, kualitas distribusi pesan melalui media sosial memiliki berbagai variasi yang tinggi, mulai dari kualitas yang sangat rendah hingga kualitas yang sangat tinggi tergantung pada konten kita. Yang kedua, jangkauan teknologi media sosial bersifat desentralisasi, tidak bersifat hierarki. Yang ketiga, frekuensi menggambarkan jumlah waktu yang digunakan oleh pengguna untuk mengakses media sosial tiap harinya. Yang keempat, aksesibilitas menggambarkan kemudahan media sosial untuk diakses oleh pengguna. Yang terakhir, kegunaan menggambarkan siapapun yang memiliki akses internet dapat mengerjakan berbagai hal dengan menggunakan media sosial seperti mengunggah foto digital, menulis daring, dan lain-lain. Contoh kasus yang pertama yaitu pada Facebook. Jadi Facebook merupakan salah satu media sosial yang terlaring di Indonesia bahkan di dunia. Pasti kita juga semuanya tahu Facebook. Di dunia, Facebook sudah menjadi gaya hidup yang tidak terpisahkan. Di media sosial ini digunakan untuk berinteraksi dengan relasi, teman, berbagai foto, dan bahkan untuk mengembangkan bisnis. Akan tetapi, ada 3 serangan itu yang terjadi pada Facebook. Yang pertama itu ada phishing attack. Jadi phishing itu merupakan suatu teknik serangan dengan menggunakan kamuflase yang membujuk korban agar memberikan informasi pribadi yang sangat berharga seperti nomor kartu kredit, nomor rekening bank, dan lain-lain. Hal ini umumnya dilakukan melalui media, seperti email phishing. Jadi nanti kita mendapatkan email yang mengatasnamakan Facebook, dan biasanya email phishing itu di akhir emailnya itu nggak .com, tapi seperti .org dan lain sebagainya. Yang kedua ada website phishing. Jadi serangan phishing terbaru di Facebook yaitu dilaporkan terjadi pada awal tahun 2012 seperti yang dilaporkan oleh David Jacoby, seorang ilmuwan di Kaspersky Lab pada 13 Januari 2012. Serangan yang diluncurkan tidak hanya mencuri kredensial Facebook, tetapi juga informasi penting seperti kartu kredit dan pertanyaan keamanan yang biasanya digunakan untuk validasi ketika password lupa untuk login. Serangan phishing ini tidak hanya menipu korban untuk mengunjungi website yang penuh dengan jebakan, namun penyerang akan menggunakan informasi yang dicuri tersebut untuk login ke akun korban dan mengubah gambar profil menjadi logo Facebook dan ubah nama akun menjadi Facebook Security.
Serangan phishing seperti ini patut diwaspadai ya teman-teman oleh pengguna Facebook. Oleh karena itu, diharapkan jangan sekali-kali kita memberikan informasi pribadi seperti email, password, nomor kartu kredit, dan sebagainya pada media sosial. Contoh kasus selanjutnya yaitu yang terjadi pada Tokopedia. Jadi, Tokopedia adalah salah satu pusat perbelanjaan daring di Indonesia yang mengusung model bisnis marketplace. Tokopedia memungkinkan setiap individu, toko kecil, dan brand untuk membuka dan mengelola toko secara daring. Sejak diluncurkan hingga pada akhir 15, layanan dasar Tokopedia dapat digunakan oleh semua orang secara free. Jadi pada tanggal 17 April 2020, terjadilah kebocoran data pribadi sekitar 12 juta akun. Yang data terdiri dari alamat unik email, tanggal lahir, gender, nama, dan password. Kebocoran data pribadi ini menghasilkan 15 juta raws data yang mulai diperjualbelikan melalui sejumlah dark web. Jadi pada ketentuan pasal 14 ayat 5 nomor 71 tahun 2019 tentang penyelenggaraan sistem dan transaksi elektronik yang menyebutkan jika terjadi kegagalan dalam pelindungan terhadap data pribadi yang dikelolanya, penyelenggara sistem elektronik wajib memberitahukan secara tertulis kepada pemilik data pribadi tersebut. Berdasarkan pasal tersebut, Tokopedia sebagai penyelenggara sistem elektronik memiliki kewajiban untuk memberikan notifikasi terkait kebocoran data kepada seluruh konsumennya, terutama konsumen yang terdampak. Dalam hal terjadi kegagalan pelindungan data pribadi yang memiliki dampak yang serius, ketentuan pasal 24 ayat 3 PP nomor 71 tahun 2019 mengatur bahwa penyelenggara sistem elektronik wajib mengamankan informasi elektronik atau dokumen elektronik dan segera melaporkan dalam kesempatan pertama kepada aparat penegak hukum dan kementerian atau lembaga terkait. Jadi dalam hal ini, seharusnya diatur lebih lanjut mengenai koordinasi antara penyelenggara sistem elektronik kepada kementerian atau lembaga terkait, terutama dengan tujuan meminimalisir risiko terjadinya kebocoran data bagi pengguna. Adapun motif pembobolan data konsumen Tokopedia ini oleh pelaku yaitu yang pertama sebagai ajang pamer atau unjuk keahlian dikarenakan bisa membobol sistem keamanan suatu perusahaan yang besar. Yang kedua, melakukan pencurian data lalu menjualnya di dark web agar mendapatkan keuntungan pribadi. Penyebab kasus-kasus pembobolan data konsumen Tokopedia bisa disebabkan oleh beberapa hal. Yang pertama yaitu sistem keamanan website masih memiliki celah. Yang kedua, pelaku tersebut memiliki rasa keingintahuan yang tinggi. Oke, baik teman-teman. Berakhirlah sudah penjelasan yang sudah saya sampaikan tadi. Berakhir dengan kesimpulan. Jadi yang dapat saya simpulkan dari paper ini bahwa masih kurangnya keamanan sistem informasi terhadap data pribadi di media sosial yang mengakibatkan penipuan, pembajakan, dan penjualan data yang dapat merugikan para pengguna media sosial. Keamanan data pribadi di media sosial ini juga sebenarnya dirasakan oleh masyarakat Indonesia, dan tidak sedikit kasus yang membuktikan hal ini harus diperhatikan lebih lanjut. Terlebih dalam meliterasi masyarakat untuk sadar akan bahaya dan ancaman data pribadi yang muncul jika tidak disadari lebih dini. Mungkin cukup sekian penerangan terkait dengan analisis keamanan sistem informasi terhadap data pribadi di media sosial yang sudah saya kerjakan. Cukup sekian. Terima kasih teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.